Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mustami'in yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga tetap diberikan rahmat karunia rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di pagi hari ini tetap diberikan kelimpahan yang tak terhingga oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak polemik pada saat ini yang terjadi di negeri ini, baik persoalan-persoalan ekonomi, politik, HAM, dan juga isu-isu yang lain. Tapi yang sangat panas polemik yang terjadi pada saat ini adalah tentang persoalan keturunan atau nasab. Di video yang kemarin saya telah mengutip sebuah makalah atau sebuah pendapat bahwa al-ilmu bitolab la bin nasab. Ilmu itu bisa didapatkan dengan dipelajari, bukan dengan bin nasab, bukan dengan keturunan. Ada seorang ulama dari Madura itu penulis kitab Terbiatus Sepian, itu pelajaran anak kecil, yang menulis begini: bal jidda fal ilmun bijiddin la bijad tanaluhu wakila man jadda wajad. Ilmu itu didapatkan oleh orang yang tekun, oleh orang yang tekun belajar, oleh orang yang giat belajar, oleh orang yang giat mutlaah, bukan karena keturunan bangsa kiai atau bangsa nabi. Menjadi persoalan bagi kita, bagi bangsa ini pada saat ini. Para kuskus, banyak oknum-oknum itu, para oknum-oknum putra-putra kiai, oknum-oknum habib-habib itu tampil ke medsos itu bukan lebih menampilkan keilmuannya, tapi malah menampilkan gayanya. Ini adalah suatu pertanda jika hal ini terus-terusan seperti ini, tampil di media sosial, bukan menyebarkan ilmu, bukan mengampanyekan ilmu pengetahuan, tapi hanya yang ditampilkan hanyalah gaya-gayaan, maka bisa dipastikan bahwa generasi-generasi para kiai, habaib, dan yang lain akan mengalami kemerosotan di bidang ilmu pengetahuan. Karena tidak bisa dipungkiri di zaman ini, dengan adanya medsos, dengan adanya media sosial ini, orang itu bukan malah tambah pintar. Tidak. Kita ini malas membaca yang serius-serius, berbeda dengan beberapa tahun yang lalu, dengan belasan tahun yang lalu, waktu saya masih muda sekali. Sebelum mengenal medsos ini, maka yang diincar dan dicari adalah buku-buku untuk dibaca dan dipelajari, kitab-kitab untuk dibaca dan dipelajari. Tapi berbeda di zaman saat ini, ketika semua kenyamanan ada, ketika semua fasilitas ada, maka orang-orang sangat sulit untuk serius mentelaah dan mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan. Sehingga apa? Banyak grup-grup ditampilkan. Sebenarnya bangsa ini dibangun oleh pengetahuan, peradaban ini dibangun oleh pengetahuan. Bukan salah membuat qasidah-qasidah, membuat majelis-majelis zikir, membuat majelis-majelis selawat. Tidak salah. Hanya saja jika semua umat Islam terjun ke sana semua, maka siapa yang akan memikirkan tentang masa depan bangsa ini? Elon Musk itu pada saat ini telah memikirkan bagaimana agar manusia ini pindah ke planet lain. Banyak para ilmuwan-ilmuwan itu yang memikirkan bagaimana dunia ini lebih mudah
tidak hanya dalam berkomunikasi, tapi dalam pelayanan kehidupan juga jauh lebih mudah. Kita di sini disibukkan dengan hal-hal yang kadang-kadang tidak terlalu penting. Kita dijauhkan dari ilmu pengetahuan, kita dijauhkan dari penelitian-penelitian. Kita seakan-akan ini digiring semua, kalian harus begini, harus begini, sehingga ilmu pengetahuan yang ada di negeri ini akan selamanya akan tetap seperti ini, akan tetap statis. Sedangkan yang dicontohkan oleh bangsa ini adalah para habib-habib, para putra-putra kiai. Di medsos bukan menampilkan pengetahuannya, malah oknum-oknumnya malah banyak gaya. Sulit kita menemukan orang-orang seperti Gus Baha, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Khalid Basalam, Buya Ar-Razi. Mereka memang tampil ke medsos itu bukan gaya yang ditampilkan pertama, bukan keren-kerenan, motor-motoran, dicium tangannya, bukan itu yang ditampilkan, tapi ilmu pengetahuan yang mereka terus disuguhkan kepada umat muslim. Begitu lah, generasi ini beda. Sebagian oknum-oknum ini berbeda sudah, walaupun banyak penggemarnya, banyak fan-nya, tapi ini berbeda sudah. Agak melenceng sedikit ini, agak melenceng. Sehingga apa? Anak-anak muda ini yang diikuti adalah gaya-gayanya, bukan giroh belajar, bukan giroh dalam ilmu pengetahuan. Ini adalah suatu mafsadat bagi generasi bangsa ini dan bagi generasi umat Islam nantinya. Karena jika tetap seperti ini, maka akan terjadi statis dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian-penelitian akan berkurang, orang yang suka membaca juga akan berkurang, orang yang serius dalam murajaah juga berkurang. Karena ini ditampilkan oleh orang-orang yang banyak fan-nya itu adalah hanya model mobil dipamerkan oleh beberapa oknum habib, gaya-gayaan pakai motor oleh beberapa oknum gus-gus itu. Lalu ditiru, bukan ditiru ilmunya, tapi ditiru gayanya toh. Makanya fitnahnya ulama itu kan ketika dia tidak mampu memberikan tauladan yang baik pada generasinya atau kepada muhibbinya atau kepada masyarakatnya.